Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Dihakimi oleh Terang yang Ditolak. Ayat intinya terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada saat Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anaknya menjadi raja, maka Samuel berpikir Eliab, anak pertama dari Isai yang gagah, tinggi dan kekar tubuhnya, itulah orang yang tepat untuk menjadi raja Israel. Namun ternyata firman Tuhan yang terdapat dalam ayat inti di atas mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Betapa sering kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Samuel. Sementara kita menyadari bahwa seluruh dunia bersalah di hadapan Allah karena telah melanggar perintahnya dan merasa perlu untuk mengakui kesalahan mereka, namun tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui dosa kita dan menjadi penurut hukum Allah. Bagi orang yang memperhatikan secara dangkal, kelihatannya seseorang yang secara alami sangat ramah dan berbudi baik dapat terlihat sebagai seorang yang sempurna di dalam kehidupannya. Namun kita harus ingat ayat inti kita di atas yang menyatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah bila tidak menerima kebenaran firman Allah dan menghidupkannya dengan setia. Bagi sebagian orang kebenaran ini mempesonakan hati mereka karena merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi mereka tidak menerimanya sebagai firman Allah. Bagi mereka yang tidak menerima terang ini pada saat disampaikan, akan terhukum olehnya. Di dalam setiap jemaat ada jiwa-jiwa yang puas, di mana mereka merasa lapar dan haus akan keselamatan. Setiap pagi dan malam beban mereka adalah apa yang harus saya lakukan supaya dapat diselamatkan. Mereka sangat bersemangat dalam mendengarkan ceramah-ceramah umum dengan penuh pengharapan agar mereka dapat belajar bagaimana caranya untuk dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi sangat sering apa yang mereka dengarkan hanyalah khotbah-khotbah yang menyukakan hati mereka, yang disampaikan dengan sangat fasih. Ada sebagian orang yang merasa sedih dan kecewa di dalam setiap perkumpulan-perkumpulan rohani. Pendetanya mengatakan kepada para pendengarnya bahwa mereka tidak perlu untuk memelihara hukum Allah, sebab pemeliharaan hukum tidaklah terkait dengan manusia di zaman sekarang ini. Katanya, nah, engkau harus percaya kepada Kristus, ia akan menyelamatkanmu. Jadi hanya percaya saja. Demikianlah para pendeta-pendeta itu mengajar anggotanya membuat perasaan menjadi standar ukuran dan tidak memberikan mereka pengajaran mengenai iman yang cerdas. Pendeta itu mungkin saja memiliki ketulusan hati, namun sebenarnya ia berusaha untuk menenangkan hati nurani mereka yang sedang resah dengan memberikan pengharapan yang palsu. Kita bisa baca kutipan ini dari Faith and Works ya, halaman 32. Pengalaman ini harus menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Sebab inilah yang banyak dikumandangkan para pendeta sekarang ini melalui video yang terdapat di YouTube. Pekabarannya ialah kita tidak perlu khawatir akan hukum Allah, sebab kita hanya diselamatkan dengan kasih karunia saja. Kiranya kasih karunia Allah akan memberikan kepada kita kuasa untuk menurut hukumnya, sebab hukum Allah adalah tabiatnya sendiri. Tuhan Yesus memberkati.